Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pembimbing, saya di sini Nadia Malaysia akan mempresentasikan tentang Islam sebagai sumber ajaran. Apa sih Islam sebagai sumber ajaran tadi? Konsep ajaran Islam menurut bahasa diambil dari bentuk masdar infinitif, yaitu aslama yuslim. Islaman yang berarti kepatuhan dan ketunduan, dan berserah. Penggunaan ini menunjukkan mutlaknya dilakukan proses untuk meraih keselamatan. Maksudnya selama yang diberikan kepada seseorang bukan dalam bentuk pemberian kita tanpa kerja bagi tetapi untuk mendapatkan keselamatan yang dibutuhkan proses dalam bentuk usaha dan kerja serius. Di sini dibutuhkan usaha yang kuat, sabar untuk mendapatkan tempat yang dekat dengan Allah SAW agar apa yang kita lakukan di dunia selalu atas karena Allah SAW dan juga mengharapkan ridha Allah. Sedangkan Islam menurut istilah seperti apa yang dikemukakan oleh Mahmud Syalkit yang biasanya kita lihat di buku Al-Islam Aqidatu wa Syari'atun. Konsep dasar Islam ada 3: Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Saya jelaskan satu-satu. Al-Quran adalah wahyu Allah untuk Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat, lalu para sahabat menghafal dan membentuknya di berbagai media seperti halnya pelapa kurma, kertas, daun, maupun tulang hewan, dan lain-lain. Hal itu dilakukan terus menerus sampai wahyu yang terakhir dan akhirnya Nabi Muhammad SAW. Hadis menurut istilah ialah segala informasi mengenai perbuatan, perkataan, keizinan Allah SAW berdasarkan pengertian tersebut. Maka hadis itu terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu hadis perkataan, hadis yang biasanya disebut hadis qauli. Hadis qauli berupa perkataan. Yang kedua, hadis perbuatan, hadis yang biasanya disebut hadis fi'li, perbuatan. Yang ketiga, hadis penetapan, yang biasanya disebut hadis takriri, berupa penetapan. Yang ketiga, ijtihad adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi para ulama tidak sembarangan menentukan hukum dari suatu permasalahan Islam. Al-Quran secara etimologis adalah Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang bacaan Quran, dengan kata makru artinya yang dibaca. Secara etimologis banyak definisi Al-Quran yang dikemukakan oleh para ulama. Akan lebih jelasnya melihat definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf. Menurut Khalaf, Al-Quran ialah firman Allah kepada hati Rasulullah Nabi Muhammad di Abdullah melalui Jibril dengan menggunakan lafaz Arab. Ini tadi maknanya yang benar, agar ia menjadi hujjah Rasulullah bahwa ia benar-benar menjadi Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka, dan ia memberi sarana untuk menjadi pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Ia terhimpun dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah diakhiri surah An-Nas, disampaikan secara mutawatir dan generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tulisan. Secara terjaganya dari perubahan dan pergantian Al-Quran adalah wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat Nabi, lalu para sahabat Nabi menghafalkan dan menuliskannya di berbagai media tadi, seperti pelapa kurma, daun, batu, kertas, maupun tulang hewan, dan lain-lain. Hal itu dilakukan secara terus menerus sampai wahyu yang terakhir. Akhirnya Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, digantikan dengan sahabatnya, yaitu Abu Bakar
sebagai khalifah yang menggantikan Nabi Muhammad SAW melalui usaha untuk mengumpulkan teks-teks Al-Quran yang masih berserakan di mana-mana. Hal itu didorong oleh sahabat Umar dan khawatir akan keutuhan Al-Quran itu tadi karena banyaknya dari penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan Yamamah. Kemudian Abu Bakar menyetujuinya dan ditunjukkan sahabat Zaid bin Thabit sebagai pelaksana penulis mushaf Al-Quran. Yang pertama, tidak sampai waktu setahun mushaf Al-Quran itu yang selama berhasil diselesaikan oleh Zaid bin Thabit, dan akhirnya jadilah Al-Quran, buku Al-Quran yang dibaca oleh semua umat Islam dan dihafalkannya. Yang kedua, hadis menurut bahasa yaitu kebalikannya qadim, dahulu yaitu baru. Ada juga yang mengatakan bahasa yaitu perbuatan. Ini berdasarkan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 87. Hadis yang sering dikatakan oleh para ulama jumhur, hadis dan sunnah adalah sama. Tetapi menurut Islam Tamiyah, hadis itu adalah sunnah. Ibnu Tamiyah, al-hadis merupakan ucapan, perbuatan, dan takriri Nabi Muhammad sebatasnya Nabi atau Rasul, sedangkan sunnah lebih dari itu, yaitu sebelum dan sesudah diangkat menjadi Nabi Muhammad. Hadis menurut istilah ialah segala informasi mengenai perbuatan, perkataan, dan keizinan Nabi Muhammad menjadi hadis tersebut. Maka hadis ini dibentuk menjadi 3. Apa saja? Tadi sudah saya jelaskan lagi. Hadis di sini bentuk menjadi 3. Hadis perkataan yang biasanya dikenal oleh anak-anak itu hadis qauli, berupa perkataan. Yang kedua, hadis perbuatan yang biasanya disebut hadis fi'li. Fi'li itu artinya perbuatan atau kerja. Yang ketiga, hadis penetapan yang biasanya disebut hadis takriri, berupa penetapan. Selain 3 hadis tersebut, juga ada hadis qudsi yang berfirman Allah yang disampaikan kepada Nabi, kemudian kalimatnya disusun oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, bukan kalimat-kalimat langsung dari Allah SAW. Hadis tersebut dinamakan qudsi karena berasal dari Allah SAW yang Maha Suci Al-Qudsi. Sedangkan kalimat atau bahasanya disusun oleh Rasul sehingga disebut hadis tadi. Fungsi hadis ada 4. Bayan at-takrir memperjelas Al-Quran. Royan, bayan atau at-tafsir melahirkan isi Al-Quran, menafsirkan. Bayan at-tasyirih memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Bayan naskah mengganti ketentuan terdahulu. Adapun faktor-faktor ulama yang terpenting yang menyentuhkan Rasulullah melarang dan pembukuan hadis adalah khawatirnya terjadi kekaburan antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah bagi seorang Islam. B. Takut berpegangan dengan kecenderungan menulis hadis tanpa diucapkan oleh atau telah. Yang C. Khawatirnya orang-orang yang berpedoman hadis tersebut. Hadis apa saja? Hasan Sulaiman Abbas Alwi 1995. Rasulullah menyampaikan hadis dalam berbagai kesempatan, antara lain: pertama, melalui jamaah dalam majelis ilmi; kedua, melalui sahabat-sahabat tertentu; yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka seperti saat haji wada dan Futuh Makkah, penaklukan kita di Makkah. Ijtihad tadi ada
adalah yang dikutip dari jurnal yang berjudul Ijtihad sebagai alat pemecah masalah umat Islam. Kata ijtihad berasal dari al-jahad atau al-juhad yang memiliki al-masyaqqat, kesulitan dan kesusahan, dan at-taqat, kesanggupan dan kemampuan. Atas dasar pada firman Allah SAW dalam Quran surat Yunus ayat 9 yang artinya mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan fungsi ijtihad. Dasar dari ijtihad dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi para ulama tidak sembarangan menentukan permasalahan Islam. Allah SWT berfirman dalam ayatnya yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab-kitab Al-Quran menjadi firman kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang atau orang yang bersalah karena membelah orang-orang khianat. Fungsi ijtihad rujuk mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah, segala interpretasi yang kurang relevan. Fungsi ijtihad al-ihya, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Fungsi ijtihad al-inabah, fungsi ijtihad yang keempat tadi pembenahan, memenuhi ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan ditemukan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Jadi ada berapa fungsi? 1, 2, 3, 4. Karakteristik ajaran Islam berbagai bidang. Dalam bidang agama, karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai sesuatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik, mempercayai keselamatan. Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme dan perjalanan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Al-Quran menjelaskan tentang pengakuan akan hak agama-agama lain yang merupakan dasar paham kemajemukan sosial budaya dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah. Dengan demikian, karakteristik ajaran Islam dalam visi keagamaan bersifat toleransi, pemaaf, tidak maksa, dan saling menghargai, karena dalam pluralitas agama tersebut terdapat unsur kesamaan, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Selanjutnya, bidang akidah. Dalam bidang akidah ini, dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat Rasul dan syahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusannya, dengan
amal soleh. Artinya orang yang beriman tidak ada rasa dalam hatinya atau ucapan di mulut dan perbuatan, melainkan secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah, yakni tidak ada niat, ucapan dan perbuatan yang dikemukakan oleh orang yang beriman itu kecuali yang sejalan dengan kehendakan Allah. Akidah dalam Islam selanjutnya harus berpengaruh ke dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia, sehingga berbagai aktivitas tersebut menilai ibadah dan dasar dalam tingkah laku serta perbuatan yang pada akhirnya menimbulkan amal soleh. Sekarang di bidang ilmu dan kebudayaan, karakteristik ajaran Islam dalam ilmu dan kebudayaan: sikap terbuka, juga selektif. Dari suatu segi Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima dari luar, tetapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima dari berbagai negara lain seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu kebudayaan yang sejalan dengan ajaran Islam sendiri. Dalam konteks historis, Islam di bidang ilmu dan kebudayaan menjadi ajaran Islam sendiri. Dan konteks ilmu dan kebudayaan menjadi mata rental yang penting dalam peradaban dunia. Persoalan kebudayaan adalah persoalan bagaimana manusia mewujudkan eksistensi dirinya dengan kekuatan akal, hati, jiwa dalam lapangan hidup, dan cara-caranya ditempuhnya dalam menghadapi tantangan kesejarahan. Lapangan kebudayaan begitu luas, seluas lapangan kehidupan manusia. Diantaranya adalah keyakinan agama, ilmu pengetahuan, bahasa dan istiadat, perantara sosial, institusi sosial, hukum, seni, budaya, dan sebagainya. Demikian pentingnya ilmu ini hingga Islam. Cukup sekian, mungkin ada banyak hal yang lain, mungkin cukup di sini saya menerangkan. Mungkin ada salah kata atau salah keterangan yang dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.